Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuwanita. Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDIP Hasto Kristianto disebut telah berjanji akan merekomendasikan Rizky Aprilia untuk posisi Komisioner Komnas HAM atau Komisaris BUMN jika bersedia menyerahkan kursi DPR kepada Harun Masiku. Pernyataan itu disampaikan oleh tim Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK saat membacakan tanggapan atas dalil dan permohonan Hasto dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis 6 Februari 2025 lalu. Diketahui Rizky dan Harun merupakan kader PDIP yang bersaing untuk memperebutkan kursi di Dapil 1 Sumatera Selatan pada pemilihan legislatif 2019 lalu. Rizky berhasil meraih suara terbanyak kedua, berhak menggantikan posisi Nazarudin Kemas yang meninggal dunia. Sementara Harun Masiku meraih suara terbanyak ke-6, tetapi mendapat dukungan dari Hasto untuk menggantikan Nazarudin. Tim Biro Hukum KPK mengatakan pada 23 September 2019 lalu, pengacara PDIP Doni Tri Istiqomah menghubungi Rizky Aprilia untuk bertemu di kantor DPP PDIP. Namun, Rizky sedang berada di Singapura, kemudian Hasto mengutus kader PDIP Saiful Bahri untuk menemui Rizky di Shangri-La Orchard Hotel Singapore pada 25 September 2019 silam. Saiful menyampaikan pesan dari Hasto kepada Rizky, di mana Rizky Aprilia diminta untuk mundur dari Dapil 1 Sumsel, namun ia menolak. Sebelumnya diketahui Hasto bersama ex-kader PDIP Saiful Bahri dan Doni Tri Istiqomah diduga terlibat suap yang diberikan oleh tersangka Harun Masiku kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Hasto bersama dengan Harun Masiku, Saiful Bahri, dan Doni Tri Istiqomah disebut menyuap Wahyu Setiawan dan Agustinatio Fridelina sebesar $19.000 Singapura dan $38.350 Singapura pada periode 16 Desember 2019 sampai dengan 23 Desember 2019. Uang pelizian ini disebut KPK diberikan supaya Harun Masiku ditetapkan sebagai anggota DPR RI periode 2019 sampai 2024 dari Dapil 1 Sumsel. Menghadapi pra-peradilan ini, KPK optimis bisa membuktikan adanya keterlibatan Hasto Kristianto dalam perkara suap Harun Masiku. Sementara itu, salah satu tim kuasa hukum Hasto, Roni Talapesi, menegaskan bahwa Sekjen PDIP tersebut tidak ada kaitannya dengan suap Harun Masiku. Serta Saiful Bahri dan Harun Masiku dan DPO sebagai pemberi suap. Berdasar tersebut, Majelis Hakim pada perkara yang sudah inkrah menyimpulkan bahwa telah terbukti ada kerjasama yang erat antara terdakwa Saiful Bahri, Wahyu Setiawan, Agustiani Tio, Harun Masiku termasuk Doni Tri Istiqomah, sehingga perbuatan tersebut menurut Majelis Hakim sudah selesai dan sempurna berdasarkan putusan tersebut. Kemudian yang perlu teman-teman perhatikan, tidak ada pihak lain termasuk Hasto Kristianto selaku Sekjen PDI Perjuangan yang dapat dijerat dengan delik suap atau memberi hadiah tujuan. Dari segi motivasi perbuatan, di sini sudah terlihat jelas bahwa para terdakwa yang lain ini untuk mewujudkan keinginan Harun Masiku. Dan tiga yang perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan kita, keputusan DPP PDI Perjuangan yang telah menerbitkan surat DPP PDI Perjuangan nomor 2576 tanggal 5 Agustus 2019 merupakan keputusan yang sah secara hukum dan bukan. Sidang pra-peradilan Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam kasus suap Harun Masiku dilanjutkan pada Jumat 7 Februari 2025 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam sidang hari ini, tim hukum Hasto menghadirkan staf pribadi Sekjen PDIP yakni Kusnadi sebagai saksi.
Kusnadi sendiri pernah digeledah dan barang-barangnya disita penyidik KPK pada 10 Juni 2024 lalu. Selain Kusnadi, tim hukum Hasto juga menghadirkan mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina dan pengacara PDIP Doni Tri Istiqomah. Agustiani merupakan mantan anggota Badan Pengawas Pemilu sekaligus anggota PDIP yang turut mengurus suap Harun Masiku menyangkut pergantian antar waktu atau PAW DPR RI 2019 sampai 2024. Sementara itu Doni turut ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap Harun Masiku bersama Hasto. Kusnadi mengatakan bahwa Hasto tidak berada di Kompleks Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK saat KPK akan melakukan tangkap tangan atau OTT terhadap Harun Masiku pada 8 Januari 2020 lalu. Kusnadi juga mengaku tidak mendapat perintah apapun dari Hasto, termasuk yang berkaitan dengan Harun Masiku. Menurutnya, pada saat itu Hasto juga tidak pernah sama sekali bercerita kepadanya menyangkut buronan KPK tersebut. Adapun pernyataan Kusnadi ini berbanding terbalik dengan pernyataan yang diberikan oleh tim Biro Hukum KPK pada sidang sebelumnya, yakni Kamis 6 Februari 2025 lalu. Dalam sidang pada Kamis lalu, Biro Hukum menerangkan bahwa selain akan melakukan OTT terhadap Harun Masiku, penyidik KPK juga melakukan pengejaran terhadap Hasto yang diduga juga ikut lari ke PT IKA. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.